Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi latihan baca dan terjemah dengan membaca kitab Syarah Sittatul Mawadi' Minas Sirah. Bismillah, kita lanjut dengan pembahasan kemarin. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida, amma ba'd. Qala asy-syari hafizahullahu ta'ala asy-syahidu minal baiti qawluhu tamanna kitaballahi ay talahu fatamanni yuradu bihi tilawatu fayakunul makna idza tamanna ay talal kitaba qal alqa syaitanu fi umniyatihi yakni fi tilawatihi kalimatun yadhunnuha as-sami'u min kalamir rasuli wa hiya min kalami syaitani walakinna allaha lahu bil mirsadi yubtilu kalama syaitani wa yuhkimu ayatahu li'anna allaha hafidhu dinihi wa hafidhu kitabihi fasyahidu minha anna al-musyrikina farihu lamma dhannu anna rasula sallallahu alaihi wasallama wafaqahum bil kalami alladhi dhannuhu minar rasuli wa huwa minasyaitani anna talaba asy-syafa'ati minal asnami la ba'sa bihi fafarihu bidzalika thumma innallaha jalla wa ala abtala dzalika wa bayyana annahu la yajuzu ibadatu ghairillahi azza wa jalla li ay qasdin kana talabus syafa'ati au ghairihi. Baik, terjemah dulu. Pensyarah berkata, yang menjadi sahih dari bait ini adalah perkataannya membaca kitabullah, yaitu membacanya, maka tamanna yang diinginkan dengannya adalah bacaan. Dan maka yang menjadi maknanya adalah ketika membaca. Caranya kalau mau dijelaskan maknanya, baca saja dulu itu ayatnya, baru nanti kan ada keterangannya. Jadi nanti kan double jadinya terjemahannya. Maksudnya ini kan mau diterangkan sebentar. Faikunul makna, maka jadilah makna idza tamanna, yaitu talal kita. Jika dia baca kitab, kan akan diterangkan makna tamanna itu. Jadi disebutkan Arabnya, baru sebentar terjemahannya. Nanti kalau disebutkan memang jadinya dua. Nah, jika dia membaca, yaitu jika dia membaca kitab. Kan dua kali kan. Jadi kalau ada keterangan setelahnya, bawakan Arabnya saja dulu, baru nanti terjemahan. Terus maka menjadi maknanya idza tamanna, yaitu membaca kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syaitan memasukkan dalam keinginannya, yakni bacaannya, sebuah kalimat yang orang-orang mengira bahwa orang-orang yang mendengarnya mengira ini dari ucapannya Rasul. Padahal itu bukan, karena dia adalah ucapan dari syaitan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi beliau dan membatalkan ucapannya syaitan dan menetapkan ayat-ayatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya dan menjaga kitabnya. Maka menjadi syahid di antaranya juga adalah sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka senang tatkala
mereka menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui mereka dengan perkataan yang mereka sangka bahwa perkataan tersebut dari Rasulullah dan dia adalah perkataan dari syaitan. Maka meminta syafaat kepada berhala-berhala maka tidaklah mengapa. Maka Artinya dengan apa yang diberikan oleh syaitan itu yang mereka dengar, mereka kira, oh berarti meminta syafaat itu tidak mengapa. Karena Nabi bacanya, ya, tilkal gharamikul ula. Itu yang kemarin itu. Nabi memujinya, berarti oh tidak mengapa. Terus, maka mereka senang dengan hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan hal tersebut dan menjelaskan bahwa ibadah tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apapun, baik itu berupa meminta syafaat atau selainnya. pokoknya tidak boleh. Kalau mau meminta syafaat, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita di hari kiamat belum memberikan syafaat kapan? Kan setelah belum minta kepada Allah, tidak langsung. Tidak langsung. Itu menunjukkan harus diminta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apakah ada dalil itu orang soleh memberikan syafaat? Kalau Nabi tidak ada dalilnya. Nanti di hari kiamat, bukan saat ini meninggal, bukan. Di hari kiamat, di padang mahsyar. Itu Nabi ada dalilnya. Adapun sekarang di kuburannya tidak ada dalilnya. Kalau Nabi boleh kita minta syafaat kepadanya. ثم قال شارح حفظه الله تعالى: العبادة حق لله عز وجل ولا يجوز عبادة غير الله لأي قصد كان ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الله سمى هذه شركا الله سمى هذا شركا وأبطله وما قال الرسول هذه الكلمات التي في قصتي وإنما قالها الشيطان وهذا من باب الابتلاء والامتحان لأجل أن يتميز الخبيث من الطيب ثم إن الله يزيل هذه الفتنته ثم إن الله يزيل هذه الفتنة ويبقي الحق. Terjemah. Ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak bisa menolak mudarat atas mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka ini adalah syafaat-syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya mereka menjadikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia. Kami tidak menyembah mereka. Tiada lain agar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Allah Subhanahu wa taala menamai ini dengan kesyirikan. Jadi mereka sebut wasilah, ya kan? Tapi Allah sebut apa? Syirik.
Allah Subhanahu wa taala menamakan ini kesyirikan dan membatalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak. Ada mak dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dengan kalimat ini yang disebutkan dalam kisah. Tiada lain yang mengatakannya adalah syaitan. Dan ini adalah dari bentuk cobaan dan ujian agar dibedakan keburukan dari kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan fitnah ini dan menetapkan kebenaran. Qala syari hafizahullah taala, hadza qad jara ma'ar rasuli hadza qad jara ma'ar rusuli qablu qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jara alaihi mislu ma jara ala rasuli min qablihi. Lihat dulu. Ala rasuli. Nah, Ustaz. Ustaz cerita sini. Ulang. Wa jara alaihi mislu ma jara ala rasuli. Oh, berarti salah cerita sini, Ustaz. Masa salah cetak? Oh, Iya, Ustaz. baik. Darinya ala rusuli. Oh, Kan maksudnya tak? iya, nah, Ustaz. Soalnya. Kan para rasul sebelumnya kan? Baik. Alhamdulillah. Oh, cetakan Jakarta. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Naam. Wa jara alaihi mislu ma jara ala rusuli min qablihi. Baik. Jadi kan rasul sebelumnya banyak. Paham kan? Rasul kan para rasul sebelumnya. Bukan nabi. Kalau ar-rasul berarti Nabi Muhammad. Paham kan? فهذا فيه دليل على بطلان اعتقاد Tutati. abadatil al-kuburi wa ghairihim alladzina ya'buduna al-kubura wa yaquluna nahnu na'lamu annahum la yadurruna wa la yanfa'una wala yakhluquna wala yarzuquna wa innama hum salihuna natawassatu bihim ila Allahi wa naqlubu minhumus syafa'atu. Terjemah dulu. Ini kadang terjadi kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi atasnya semisal apa yang terjadi atas rasul-rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di dalamnya terdapat dalil atas batilnya keyakinan ibadah kepada kuburan dan selain mereka. Abada itu jamak dari abid. Jadi diterjemahkan itu para penyembah. Kan dia jamak itu bukan mufrad. Iya, kalau mufrad kan abdun. Nah, kalau mufrad abdun. Kalau ini abid, jamaknya abadah. Dan ini di dalamnya terdapat dalil atas batilnya keyakinan para penyembah kuburan dan selain mereka, yang mereka beribadah kepada kuburan dan mereka berkata, kami mengetahui bahwa sesungguhnya mereka tidak bisa menolak mudarat dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Dan kami juga yakin sesungguhnya mereka tidaklah mencipta dan tidak juga memberi rizki, dan tiada lain mereka adalah orang soleh.
kita jadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dari mereka syafaatnya. Qala syarih hafizahullah taala wa innana law aqrarnahum ala dzalika ma sara bainana wa bainahum khilafun wa inna mashtaddat al-adawatu bainana wa bainahum lamma ankarna alaihim hadza wa'tabarnahu syirkan kama ankarahu rasulu sallallahu alaihi wasallam wa kama ankarahu al-Qur'anu fi ayatin. Terjemah dulu. Sesungguhnya kami seandainya membenarkan atau menetapkan mereka atas hal tersebut, maka tidak ada lagi perselisihan antara kami dan mereka. Tiada lain, permusuhan antara kami dan mereka sangat keras tatkala kami mengingkari atas mereka hal ini dan kami menyebutkan mereka sebagai kesyirikan. Nah, ini permusuhannya. Jadi ketika mengatakan bahwa itu kamu datang kepada orang soleh itu syirik. Sudah. Keras permusuhan. Muncullah Wahabi. Nah, kalau orang sekarang kan muncul apa? Sedikit-sedikit Wahabi. Jadi biar Syekhul Islam Taimiyah Wahabi. Mana Syekh Muhammad? Anggaplah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kapan? Nah, itu muncul begitu. Jadi kemarahan itu terjadi ketika kita menganggap itu adalah apa? Syirik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengingkari hal tersebut dalam ayat-ayatnya. Qala syarih hafizahullah taala hadza huwa maqsudus syaikhi min iradi hadhihi qissati. Fahuwa yaqulu innahum yafrahuna law wafaqnahum ala hadzal kalami wa qulna ma dama annakum ma taqsiduna minha ma taqsuduna minha annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadurru wa innama qasdukum minha syafa'atu fahadha amrun la ba'sa bihi. Kemudian syarih berkata, ini dia maksud Syekh mendatangkan kisah ini. Dan dia mereka berkata, apa jatuh tema? Syekh mengutip ucapan mereka, sesungguhnya mereka bergembira seandainya kami menyetujui mereka atas perkataan ini. Artinya Syekh berkata bukan mengutip ucapan mereka ya. Memang Syekh langsung berkata, kalau seandainya kita sepakat, paham kan? Dengan apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan berselisih dengan kita, bahkan mereka akan apa? Bergembira. Ini sejarah, tapi ada masalah apa? Tauhid. Kenapa mereka musuh Rasul? Karena Rasul mengatakan itu syirik. Yang tidak syirik itu kita tinggalkan itu. Paham kan? Ini satu tempat dalam sirah. Ada pembahasan apa? Tauhid. Terus dan kalian berkata, kami kan? Kami berkata, selama kalian
tidak maksudkan darinya sesungguhnya mereka adalah yang mencipta, yang memberi rizki, yang mendatangkan manfaat, serta menolak mudarat. Tiada lain tujuan kalian darinya adalah untuk meminta syafaat. Maka ini adalah perkara yang tidak mengapa dengannya. Artinya kalau kita bilang begini, selesai, tidak ada perselisihan. Dah, bos, selama kalian mengakui bahwa Allah yang mencipta, bukan mereka, Allah yang memberi rezeki, bukan mereka, tidak masalah untuk minta syafaat. Kalau kita bilang begitu, pasti mereka akan apa? Bahagia. Baik, Masya Allah, kita dikasih servis banyak. Tidak, sama semuanya begitu. Kalau kita bilang maulid tidak beda, selesai. Kan kita baik-baik saja. Tapi kalau kita bilang maulid beda, selesai juga masalahnya. Kita tidak akan baik-baik saja. Kan begitu sih sebenarnya. Kalau kita katakan itu adalah bid'ah, permusuhan. Itu adalah syirik, permusuhan. Ya itu tidak bisa dihindari. Sebagian orang hindari seperti orang Ikhwanul Muslimin. Mereka menghindari seperti itu karena mereka memang cari orang, bukan cari, ya bukan mau menyampaikan yang benar. Mereka mau cari orang sebanyak-banyaknya karena mereka mau dirikan khilafah. Mereka mau partai. Kita bukan orang partai. Apa peduli kita dengan orang? Orang tidak ikut kita juga, kita tetap hidup sampai rezeki kita habis. Iya kan? Iya, kita kan tidak mati kalau rezeki kita belum habis. Masalah di penjara misalnya, tidak ada masalah. Imam Ahmad lamanya di penjara, berapa generasi pemerintahan. Syekhul Islam Taimiyah, kan itu hal biasa orang seperti itu. Hal biasa yang seperti itu. Iya. Terus Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mawdi'ul rabi'u qissatu Abi Talibin. Faman fahima hasanan wa ta'ammala iqrarahu bit-tauhid wa hassan nasa alaihi wa tasfihi uqulul musyrikina wa mahabbatuhu liman aslama wa khala'a syirka thumma bidzalika umurahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu fi nusrati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mata. terjemah dulu. Penulis berkata, tempat yang keempat dari pelajaran tauhid yaitu kisah Abu Thalib. Maka barang siapa yang memahami kisah ini dengan pemahaman yang baik dan dia memperhatikan bahwa penetapan Abu Thalib terhadap tauhid, Dan dia memperhatikan pengakuannya terhadap tauhid. dan memperhatikan pengakuan Abu Thalib terhadap tauhid dan mendorong manusia kepada tauhid tersebut. Dan akal orang-orang musyrik, Tasfiha ukulil musyrikin tadi ya. Tasfiha itu kan fiil. Haknya itu bukan domir, tapi itu tasfiha itu isim. Haknya itu bukan domir, tapi satu kata. Dari kata sabbaha, yusabbihu tasbih. Tasbiha atau semua ke ikrar atau semua. Wa tasbiha ukulil musyrikin, dan dia menganggap bodoh, salah akalnya orang-orang musyrikin. dan dia menganggap bodoh akal-akal orang musyrikin dan mencintai terhadap orang-orang yang masuk pada Islam dan melepaskan dari kesyirikan. Kemudian beliau mencurahkan umurnya dan hartanya serta anak-anaknya, keluarganya dalam membela dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Iya. Sampai dia meninggal. Hanya saja dia tidak masuk Islam. Tahu kan? Tapi masalah pembelaan, dia bela Nabi SAW. Tapi kan dia pembelaan bukan karena agama. Tapi karena apa?
keturunannya. Iya. Anak dari saudara. Anak dari saudara. Qala asy-syarih hafizahullahu taala Abu Thalib amru Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma tuwfiya walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abdul Muttalib wa Rasul sallallahu alaihi wasallam hamlun fi batni ummihi thumma lamma wulida sallallahu alaihi wasallam kaffalahu jadduhu Abdul Muttalib li'annahu asbaha yatiman fakaffalahu jadduhu Abdul Muttalib thumma lamma hadarat Abdul Muttalibil wafatu awsa bihi ila ibnihi Abi Talibin wa Abu Talibin qama bila wajibin Bil. Qoma bil wajibin Enggak ditambah. Qoma bil wajibi wa hadanan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa rabbahu wa akramahu. Terjemah. Pensyarah berkata, Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan ibunya. Kemudian tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam lahir, diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Karena beliau lahir dalam keadaan yatim, Yaitu tidak punya bapak. dan maka kakeknya Abdul Muttalib yang mengasuhnya. Kemudian tatkala Abdul Muttalib wafat, dia berwasiat kepada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnihi. kepada anaknya, berwasiat kepada anaknya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu anaknya Abdul Muttalib. Paham kan? Sebagaimana ayah Nabi Abdullah, anaknya juga Abdul Muttalib. Tidak paham? Abu Thalib ayahnya Ali. Paham kan? Dan Abu Thalib menunaikan kewajibannya dan mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidiknya serta memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih hafizahullahu taala, thumma lamma ba'asahallahu rasulan ilal alamina qama ma'ahu yahmihi wa yudafi'u anhu walakiyal adha min Quraisyin fi sabili himayati da'wati rasuli sallallahu alaihi wasallam waddifa'i anhu wa arrada nafsahu lil khatari wal maja'ati hatta innahum hasaruhum fi syi'bi sinina wa qata'u anhum al-mu'anni Al-Mu'ana. wa qata'u anhumul ittisalu Satu lagi. ittisalu wa qata'u anhumut ittisala
wa ma'ahum Abu Talibin wa sabaru ala hadhihi wa kana yamdahu dinar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani al-bariyati dinan laulal malamatu au hadaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubinan. Jadi dia tidak masuk Islam karena takut celaan. Ini Abu Thalib. Ya, tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara sebab orang tidak dekat Islam itu takut dicela. Nah, ada juga orang tidak mau mengamalkan sunnah takut dicela. Itu termasuk afat. Penyakitnya orang sebab dia dijauhkan dari hidayah. Terus terjemahkan. Kemudian pensyarah berkata, kemudian tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya kepada seluruh alam, dia Abu Thalib mengutusnya sebagai seorang Rasul, bukan mengutus Rasulnya. Tatkala Allah ba'athahu, bukan dia. Kalau Allah mengutusnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Rasul. Rasulan kan hak kepada alam semesta. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya sebagai Rasul kepada seluruh alam, Abu Thalib berdiri bersamanya, melindunginya, membela beliau darinya. Dan beliau mendapatkan gangguan dari orang-orang Quraisy dalam menjaga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela darinya. Dan beliau juga mengalami pada dirinya bahaya dan kelaparan. Sampai orang-orang Quraisy juga sampai mereka dibatasi di antara dua bukit selama bertahun-tahun, dan mereka diboikot oleh kafir Quraisy. Dan kebutuhan pokok juga tidak disuplai atau tidak dikasih masuk. Nah, diputus dari mereka. Tapi bahasa kerennya itu ya. Baiklah. Diputus ini. Yaitu al-mu'an, ya, kebutuhan pokok itu qata'u anhu. Mereka putus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Terus? Dan mereka dihentikan komunikasi bersama mereka ada Abu Thalib. Beliau sabar atas hal tersebut. Dan beliau juga memuji agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan beliau, sungguh aku telah mengetahui bahwasannya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Muhammad adalah agama yang terbaik dari seluruh agama. Kalau seandainya bukan takut celaan, khawatir cacian, maka niscaya engkau melihatku dengan sukarela menampakkan agama tersebut. Qala Syarih hafizahullah ta'ala, wa fi li'amiyatihi wa fi la'amiyatihi biasa enggak ada A-nya. wa fi lamiyatihi
al-masyhurati al-masyhurati tawilati allati awradaha Ibnu Katsirin fi bidayati wan nihayati. I'tarafa bi anna Muhammadan Rasulullah wa annahu shadiqun fi risalatihi wa annahu lam yamna'hu min ittiba'i illa khasyatu musabbati dini abaihi alladzina kanu ala ibadatil asnami fa'akhadhathu alhamiyatul jahiliyatu fimtina'ihi minattiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'alla yajurra Li'alla yajri. ada ya sini li'alla yajri ala asyakhihi al-masabbatu thumma lamma. Sudah sampai situ terjemah. Belum selesai. Titik itu paragrafnya. Lain Tadi sini. nyambung. Iya, lain sini Ustaz. Hah? Lain sini masih sambungan sedikit. Dia sambungannya? Iya, Oh, sedikit. kalau saya ke bawah. Oh, koma baru. Sampai mana dia? Wa indahu Abu Jahlin. Iya, sampai situ terjemah. Pensyarah berkata, di dalam syair yang masyhur, yang panjang, di dalam kitab yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa Abu Thalib mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar di dalam risalahnya, dan sesungguhnya tidaklah yang menghalangi Abu Thalib dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali khawatir mencela agama nenek moyang beliau yang mereka di atas penyembahan terhadap berhala. Masih ada? Masih ada. Oh, masih ada di bawah. Ya. Buram. Nah, Ustaz. Iya, terus Maka yang menguasai diri Abu Thalib adalah fanatisme jahiliyah sehingga terhalangi dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. jadi fa'akhadatul hamiyatul jahiliyah. Nah, kecemburuan bisa digitu, bisa diartikan, atau fanatik buta ya terhadap kebodohan yang dia pegang sebelumnya. Itu akhadatku, menjadikannya. Kan akhadat menjadikan. Dan bermakna menjadi. Menjadikannya penghalang dalam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus agar supaya beliau tidak dianggap mencela pembesar-pembesarnya atau sesepuh ataupun tokoh-tokohnya. Iya. Supaya dia tidak dianggap mencela syekh-syekhnya, syekh-syekh kubila, ya kan, orang-orang para pendahulunya. Karena menurut mereka kalau dia tidak mengikuti itu, berarti itu masuk apa? Celaan. Sama dengan yang kemarin kan, oh kamu ini mencela sembahan-sembahan kami. Itu kecemburuan mereka. Fanatiknya
kepada pendahulunya membuat dia apa? Tidak masuk dalam Islam. Sama dengan orang Yahudi juga. Sama, mirip semua dengan orang Yahudi, Nasoro. Sama semuanya. Karena mereka menganggap diri mereka sebelumnya dipimpin oleh para nabi. Tiba-tiba datang dari nabi dari Arab. Mereka anggap itu, wah ini semua nabi kan dari kalangan Bani Israel. Kenapa tiba-tiba muncul dari Arab? Jadi hasadnya itu membuat dia tidak ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat keempat belum selesai. Nanti insya Allah kita selesaikan berikutnya.